Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna al-kitab wa ta'wil. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mampu memaksimalkan kesempatan pertemuan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan baik hati kita, fikiran kita, dan jasad kita, sehingga kita bisa memaksimalkan seluruh ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan kaifa nata'amal ma'al Qur'anil Karim. Bagaimana pola berinteraksi kita dengan Al-Quranul Karim. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengambil setiap pelajaran dari rangkaian huruf-huruf, kata-kata, ayat, surat di dalam Al-Quran, sehingga menjadi panduan dalam kehidupan kita semuanya. Saya telah menggambarkan secara umum bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dan serial kali ini kita akan lebih fokus membahas poin yang pertama, yaitu tashihun niyah, memperbaiki niat. Karena ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Begitu banyak amal-amal mulia, amal-amal besar, amal-amal yang sangat luar biasa di hadapan manusia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menilai apa-apa. Tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak amalan-amalan yang disepelekan oleh manusia, tapi ternyata menurut Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu karena niat yang ada pada diri seseorang. Maka memperbaiki niat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala apa yang kita lakukan karena niatnya baik. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya, terutama dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah illa liya'budullah, kecuali untuk memerintahkan, kecuali untuk beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir surat Az-Zariyat, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surat Al-Bayyinah ini Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa ibadah yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus dengan keikhlasan yang full, hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan agama yang lurus, menjalankan agama Islam, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat,
dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ayat ini menegaskan kepada kita semuanya, sebelum diperintahkannya salat, zakat, dan sebelum ditegaskannya agama yang lurus, Allah Subhanahu wa taala tegaskan terlebih dahulu, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan hatinya, beribadah hanya untuk Allah, beribadah hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat masyhur karena Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan hadis pada kitabnya, yaitu Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi, hadis yang pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi seseorang itu akan dibalas sesuai dengan niat yang dia miliki dalam hatinya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena mengikuti Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Allah yang akan membalas pahala hijrah yang dia lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi bahwa dia memang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat luar biasa hijrah amalan yang agung, niatnya karena Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibalas pula keagungan tersebut dengan balasan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat kondisinya yang kedua, ketika seseorang melakukan amalan yang sangat luar biasa, yaitu hijrah, meninggalkan kota Makkah, meninggalkan seluruh harta bendanya, meninggalkan saudara-saudaranya, berhijrah dia ke Madinah, akan tetapi bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, ya, tapi dia hijrahnya karena dunia yang dia ingin dapatkan, atau karena perempuan yang ingin dia persunting. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hijrahnya baik, akan tetapi tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pahala hijrahnya hanya sebatas dunia dan perempuan itu saja. Hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya betapa pentingnya niat yang harus kita selalu bersihkan agar semua amal-amal yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal kebaikan. Ada hadis yang sangat panjang dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala menceritakan 3 kelompok orang yang termasuk orang-orang yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta tushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Hadis ini sangat panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sesungguhnya di antara orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, rajulun, seseorang ustushhida, yang mati syahid. Luar biasa mati syahid, karena seseorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia syahid. Tapi ketika nanti dihisab, fa'utiya bihi, maka didatangkan orang tersebut, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang tersebut nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut mengetahuinya.
Qala fama 'amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan ini? Ini beratnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan tanya dari mana engkau dapatkan nikmat itu dan untuk apa engkau gunakan nikmat itu. Ini ada orang yang mati syahid, maka dia jawabnya qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku gunakan nikmatmu itu untuk berjuang di jalanmu sehingga aku ini mati syahid. Qala kadzabta. Hal yang mencengangkan, mengagetkan adalah Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak. Engkau berjuang bukan untukku, walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Engkau ini berjuang bukan untuk aku, bukan untuk menegakkan agamaku, akan tetapi engkau berjuang hanya sebatas ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bukakan hati seseorang. Apa yang ada di hatinya dibukakan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah hadis yang mengingatkan kepada kita semuanya agar jangan sampai apa yang ada di lubuk hati kita terdalam ini ketika melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Latifun Khabir. Allah Maha lembut, Allah Maha mengetahui apa yang tak nampak, yang ada di dalam hati kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Orang mati syahid, kata Allah, bukan engkau tidak layak sebagai seorang syahid karena engkau berjuang bukan untukku, tapi engkau berjuang hanya sebatas ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Kemudian orang itu thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang itu dibakar wajahnya, kemudian dilemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Padahal menurut orang mungkin orang tersebut adalah pahlawan, orang itu adalah syahid. Waliyadzubillah, jika ini terjadi pada diri kita, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. Masyaallah, waliyadzubillah. Ada orang yang pesantren, ada orang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian nanti di yaumul qiyamah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu dan ditanya, engkau telah aku berikan nikmat-nikmat kepadamu, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Maka orang tersebut menjawab, aku gunakan untuk belajar ya Allah, aku gunakan untuk membaca Al-Quran, aku gunakan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab orang itu, bohong kamu. Kamu belajar ilmu, kamu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran bukan untuk aku, akan tetapi engkau hanya sebatas ingin disebut sebagai orang pandai, cendekiawan, sebagai santri, sebagai sarjana yang bergelar ini dan itu segala macam. Engkau membaca Al-Quran, engkau menghafal Al-Quran hanya sebatas ingin disebut sebagai qari, sebagai hafiz, sebagai hamalatul Quran, agar di depan nama kita disebut Al-Hafiz. Interaksi dengan Al-Quran adalah mulia. Belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu apapun adalah mulia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Akan tetapi ketika niatnya salah, bukan karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena ingin menegakkan agama Allah, bukan karena ingin mengamalkan agama Allah, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi nol, tidak ada nilainya. Bahkan orang yang melakukannya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wal iyadzubillah, wal iyadzubillah, wal iyadzubillah. Kelompok yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih.
Allah Subhanahu wa taala luaskan rizkinya kepadanya. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Ada orang yang Allah berikan rizki banyak kepada orang itu, kemudian ditanya, aku telah berikan nikmat yang banyak itu kepadamu, engkau gunakan untuk apa? Maka dia menjawab, aku habiskan seluruh hartaku infak di jalanmu ya Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukan, engkau bohong. Seluruh nikmat yang aku berikan kepadamu engkau gunakan, donasikan, bukan di jalanku. Karena apa yang engkau lakukan itu hanya sebatas engkau ingin disebut orang dermawan di hadapan orang-orang lain. Engkau hanya ingin disebutkan dari fulan sekian, dari fulan sekian, dari fulan sekian. Engkau hanya ingin dicatat, kemudian orang lain melihatnya, sehingga orang lain mengatakan engkau dermawan, engkau orang hebat, engkau begini, engkau begitu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa rugi orang yang seperti ini. Tiga kelompok ini menggambarkan kepada kita semuanya bahwa amal-amal hebat itu ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya jika apa yang dia lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita kepada pesantren-pesantren Al-Qur'an, luruskan niat kita. Bukan karena ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu yang sifatnya duniawi. Akan tetapi niat kita adalah murni lillahi ta'ala, sebagaimana tekad kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan bagi kita sebagai seorang muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semuanya, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap segala sesuatu, yang dengan itu hati kita akan lapang. Seluruh amalan-amalan yang wajib tidak akan lagi dirasakan berat, akan tetapi menjadi ringan. Karena dalam kacamata kita, dalam otak kita, dalam hati kita, itu bukan kewajiban, akan tetapi itu sudah menjadi kebutuhan kita sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, orang yang ikhlas, mau dilihat orang mau tidak, mau ada orang mau tidak, mau didengar orang mau tidak, maka dia akan terus melakukan itu. Sehingga orang-orang ikhlas itu lahir dalam hatinya sifat optimis, sifat yang berani, dan dia akan terus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan karena dia tahu dan dia yakin betul bahwa Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat segala apa yang kita lakukan. Dan dia yakin betul bahwa setiap kebaikan yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan yang sangat luar biasa. Ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan la tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam atau terang-terangan, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, karena mereka mengharapkannya hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ikhwani a'azakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jaga keikhlasan niat kita. Mari terus pantau tashihun niyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya orang-orang yang ikhlas melakukan segala hal dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan hayatuna kulluha ibadatun, hidup kami semuanya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam melakukan segala aktivitas. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.